Shalom. Shalom. Sudah tanpa terasa waktu terus mengejar kita memasuki bulan Maret. Tema yang diberikan kepada saya adalah mengelola waktu dengan bijaksana, dan secara khusus, secara spesifik, saudara kita akan banyak belajar tentang seni mengatur hidup yang bernilai dan berbuah. Kelihatan saudara ya? Mengelola waktu dengan bijaksana, seni mengatur hidup yang bernilai dan berbuah. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita tidak terlepas dari waktu dan hari-hari yang kita jalani. Kita bahkan mengelola hidup kita, mengelola waktu hari-hari kita jalani sebaik mungkin. Kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita anak-anak ke sekolah, yang orang tua dewasa bekerja, saudara. Kapan mau menikah, kapan terus menjalankan profesi, karirnya, kapan menjadi orang yang sukses, saudara. Bahkan ada orang yang begitu ketatnya, saudara, waktu itu diatur sedemikian ketatnya, sampai-sampai saudara terstruktur dengan baik. Mengatur waktu dengan disiplin dan ketat tidak masalah, saudara. Namun jangan sampai pengaturan itu acap kali, saudara. Banyak orang yang begitu ketatnya mengatur hidup, sampai targetnya kapan harus menikah, kapan harus sukses, saudara, kapan harus mencapai target sampai begitu ketatnya, sehingga hidupnya saudara dijalani tidak dengan sukacita, tapi penuh tekanan. Berapa banyak kalau saudara saksikan ataupun lihat ataupun baca, banyak orang-orang yang mengejar karir begitu ketatnya, banyak orang yang bekerja begitu kerasnya, saudara. Sampai akhirnya dia sukses, tapi apa yang dikatakan saudara, ketika sampai apa yang diinginkan, ternyata di sana juga zonk. Maksudnya ya biasa-biasa saja. Malah ada yang orang berlimpah-limpah, saudara, uangnya banyak, semua orang pengen seperti itu. Tapi hari-hari makanannya apa, saudara? Makannya kentang rebus, telur rebus, nggak berani makan yang berkolesterol, apalagi makan coto, nggak berani, saudara. Begitu ketatnya hidup, saudara, dijalaninya. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita menikmati apa yang kita jalani. Waktu boleh kita atur dengan baik, tapi bukan waktu yang membentukkan kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar hari ini, sebenarnya apa sih yang kita lakukan dan dari mana kita berangkat. Next. Kita perlu hidup dari titik berangkat yang benar, saudara. Kita perlu, nggak ada situ, hilang ya. Sebelumnya apa? Kurang jelas ininya nih. Ya, saudara, kita perlu hidup dari titik berangkat yang benar. Titik berangkat yang benar itu adalah siapa kita di hadapan Allah. Karena siapa kita di hadapan Allah menentukan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Saat jiwa kita, saudara, saat jiwa kita, saat manusia batiniah kita selaras dengan Tuhan, selaras dengan kehendak Allah, kerja keras kita tidak lagi terasa seperti beban. Waktu yang ada tidak terasa lagi begitu menjadi satu beban, melainkan, saudara, menjadi suatu hidup dan ibadah yang bermakna. Sebenarnya bukan bagaimana kita mengatur waktu dengan ketatnya, tapi siapa kita sebenarnya dulu, saudara. Siapa kita, identitas kita itu menentukan kita. Siapa kita di hadapan Allah itu menentukan kita. Siapa kita dalam dunia ini. Bagaimana kita menikmati hidup ini? Bagaimana kita menjalani hidup ini? Karena mengelola waktu berarti membentuk pola hidup yang bernilai.
Mengelola waktu berarti membentuk pola hidup yang bernilai. Bukan sekedar mengatur waktu dan mengejar target. Tapi apakah yang kita jalani, pola hidup kita ini bernilai, bermakna. Karena nilai dan makna itulah yang menentukan sukacita, kebahagiaan kita. Saya mengajak saudara untuk menelusuri apakah manusia batiniah kita, jiwa kita selaras dengan kehendak Allah. Apakah waktu-waktu hari-hari yang kita isi dan jalani hanya berdasarkan kekuatan, kemampuan, kemauan kita saja, tapi tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah waktu-waktu kehidupan yang kita jalani ini selaras, sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena itulah yang menentukan kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, saudara, dan waktu-waktu yang selaras dengan kehendak Allah? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Next. 4 prinsip penting, prinsip-prinsip pengelolaan hidup dan waktu yang bijaksana. Yang pertama, identitas mendahului aktivitas. Aku dikasihi, maka aku berkarya. Yang kedua, berani memilih dan menutup, menjaga ya tetap kudus, keberanian untuk berkata ya dan tidak. Yang ketiga, percaya dan berbagi tugas, membangun tubuh, bukan menambah beban sendiri. Mendelegasikan pekerjaan, bukan menambah beban sendiri. Yang keempat, ukuran hidup itu adalah buah, bukan kebisingan. Ramai belum tentu bermakna dan bernilai. Saudara, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, saudara, identitas mendahului aktivitas. Aku dikasihi, maka aku berkarya. Siapa kita di hadapan Allah lebih menentukan daripada berapa banyak waktu yang kita habiskan, kita jalankan dalam hidup ini, atau seberapa besar yang kita capai dalam dunia ini. Saudara, tanpa identitas yang tertanam, tanpa kehidupan, tanpa jiwa, tanpa manusia batiniah yang tertanam dalam kasih Bapa, seberapa ketat agenda hidup saudara, semuanya kosong. Manusia itu bukan robot, saudara. Manusia itu bukan mesin yang hanya membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Manusia adalah makhluk rohani, saudara. Makhluk rohani yang perlu diisi, diarahkan, dihidupi, dipulihkan oleh Allah sendiri dalam kehidupan kita. Saudara, saat Yesus dibaptis, sebelum Yesus berkarya, melakukan pekerjaan 3,5 tahun dalam dunia ini. Saudara, ketika Yesus dibaptis, sebelum melakukan pekerjaan lebih jauh, Allah lebih dulu mentahbiskan. Dia berkata, saudara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sebelum Yesus berkarya, belum bekerja, melakukan pekerjaannya, dia ditahbiskan dulu. Siapa dia di hadapan Allah Bapa menentukan pekerjaan dia selanjutnya. Perkenanan Allah itu jauh lebih penting daripada apa yang kita kerjakan dan lakukan. Perkenanan Allah, identitas kita, siapa kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada waktu-waktu yang kita habiskan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, saudara, Yesus seringkali mengasingkan diri, seorang diri, untuk berhadapan dengan Bapa. Bahkan Alkitab mengatakan pagi-pagi buta, Yesus menyendiri untuk berhadapan dengan Bapa, untuk berdialog dengan Bapa. Saudara, ketika Yesus datang pada Bapa, menggambarkan saudara bahwa kita ini berdoa bukan hanya soal minta ini, minta itu.
Berdoa itu bukan hanya memohon sesuatu, oke itu. Tapi daripada itu saudara, ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita bersekutu dengan Allah, sebenarnya kita menyelaraskan hati, pikiran, kemauan, kehendak kita, manusia batiniah kita pada kehendak Allah. Menyelaraskan hati, pikiran kita. Karena kita manusia mudah diselewengkan oleh dunia. Karena kita mudah diisi oleh perkara-perkara hal yang tidak berkenan. Sehingga sebelum melakukan aktivitasnya, Yesus mendekat kepada Allah, menyelaraskan hati pikirannya, mengisi dengan kehadiran Allah di dalam dirinya. Dalam Yesaya dikatakan, mendekatlah kepadaku. Allah berkata, aku ada di situ. Ketika engkau mendekat kepada Allah, ketika engkau berdoa kepada Allah, ketika engkau bersekutu dengan Allah, Allah hadir di situ. Saudara, betapa pentingnya kita bersekutu pada Tuhan. Betapa pentingnya kita bersaat teduh, karena disitulah sebenarnya nilai. Maria dari Betania, Maria dan Marta, saudara. Ketika mereka datang pada Tuhan atau Tuhan datang ke rumah mereka, Maria duduk mendengarkan apa dikatakan Yesus. Marta sibuk dengan pekerjaannya. Dua-duanya oke, tapi Tuhan memberikan satu nilai lebih kepada Maria. Allah, Yesus berkata kepada Maria, Maria mengambil bagian yang terbaik. Ada saat-saatnya kita mesti datang pada Tuhan. Waktu kita habiskan 24 jam. Alangkah indahnya kalau kita bangun pagi, saudara, merenungkan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita meneduhkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Karena di sanalah waktu yang paling berkualitas itu bisa kita berikan kepada Tuhan, kita isi hati dan hidup kita. Ada satu kalimat yang mungkin saya bisa saudara katakan kanan kiri ya. Oke saudara, nggak ada di sini. Nggak ada ya, kemana hilang semua ini? Ulangi katakan kanan kiri saudara ya. Mungkin katakan dulu, masing-masing dulu, nanti sebelum kanan kiri. Saya anak Allah yang dikasihi. Pekerjaan saya adalah respon hidup. Bukan sumber nilai. Kanan kiri, 1, 2, 3. Pekerjaan saya adalah respon hidup, bukan sumber nilai. Sudah mengerti? Identitas kita berkenan kepada Allah, persekutuan dengan Allah, saudara, akan membuat kita dikasihi oleh Allah. Sedangkan pekerjaan itu adalah bagian dari hidup. Saudara perlu makan, saudara perlu hidup baik, saudara perlu bekerja dengan baik. Itu respon hidup. Tapi nilai hidup kita bukan pada pekerjaan itu. Nilai hidup dengan saudara, sumber nilai kita kembali kepada Allah lagi. Kadang-kadang saudara kalau istri saya sudah mulai menggerutu, cemberut, gak ada uang, saya gak bisa ngomong apa-apa, berdoa kok. Banyak kok berdoa. Itu kan sepertinya abstrak ini, kok orang kita perlu uang kok suruh berdoa. Tidak saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita teduh, gak gampang khawatir. Gak gampang kecewa. Karena apa saudara? Ada satu keteduhan, ada satu keyakinan yang dalam. Introspeksi. Apa saudara orang yang selalu khawatir terus-menerus? Khawatir boleh. Tapi khawatir terus. Cerewetnya gak hilang-hilang. Selalu negatif. Something wrong dalam diri saudara. Ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Bukan sekedar tata cara kita ngomong. Bukan perilaku, bukan soal mengatur uang. Tapi ini soal insight, selalu di dalam kita. Apakah Allah ada betul dalam diri kita? Apakah kita sudah betul-betul dimulai dari identitas. Seperti Allah berkata kepada Maria, dia mengambil yang terbaik atas hidupnya. Seperti yang dikatakan Allah kepada Yesus, engkau Allahku yang kukasihi, kepada aku berkenan. Kita bisa berkata bahwa saya anak Allah. Saya dikasihi Allah.
Pekerjaan saya adalah respon hidup, bukan sumber nilai. Nilai kita ditentukan bukan oleh dunia. Nilai kita bukan ditentukan oleh pekerjaan kita. Nilai kita bukan ditentukan oleh pencapaian kita. Makna hidup kita bukan oleh itu. Tapi seberapa besar Allah bertata dalam hidup saudara. Saudara, bukan berarti saudara nggak boleh bekerja ya. Tidak, kita harus bekerja. Saya umur 55 tahun, saudara, anak saya sudah besar. Ada satu pelajaran penting yang saya katakan pada istri saya dan saya katakan kepada jemaat. Yang muda-muda bekerjalah sungguh-sungguh, saudara ya. Cari uang baik-baik, ini dilepas dari kerohanian. Tentu kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan pasti kita bekerja. Hematlah dalam uang, simpanlah uang baik-baik. Jangan sampai anak saudara menderita. Ada orang, saudara, yang boros sekali, dapat uang habis buat ini, buat itu. Ketika anaknya tumbuh, sekolah susah, bayar SPP susah, mau kuliah nggak bisa. Akhirnya saudara cari pekerjaan, cari itu banting tulang sana sini. Kadang-kadang saudara, orang tua nggak bertanggung jawab dengan anak seperti itu. Betapa baiknya kalau kita melihat anak kita mulus, sekolah dengan baik, kuliah dengan baik, bekerja dengan baik. Anak kita berhasil, kita sukacita. Tapi berapa banyak orang yang gak bertanggung jawab atas hidup ini. Orang-orang tua saudara egois, hanya mengedepankan hobinya, mengenyangkan perutnya, makan enak, happy-happy, dapat uang berapa habis. Dia gak tahu ada tanggung jawab anak-anak kita. Kehidupan saudara sebagai orang tua menentukan kehidupan anak-anak. Kita anak Tuhan gak boleh begitu, harus melihat keturunan kita, harus melihat generasi kita dengan baik. Banyak yang saya akan lakukan salah dalam hidup ini, saudara, sehingga anak kita jadi korban. Ketika melihat ke belakang, kalau boleh aku akan kembali seperti dulu. Kembali mau rubah tata supaya anak saya semua berjalan dengan mulus. Ya tentu saudara, uang bukan berarti jaminan anak kita sukses. Banyak juga orang kaya yang amburadul. Tapi kalau saudara hidup gak benar, berantakan, anak-anak melihat kita, papa ini rajin ke gereja, sungguh-sungguh melayani, tapi sengsara terus. Saudara, kita perlu melihat itu dengan baik dan benar. Kita lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita renungkan ayat baik-baik. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, ada situ saudara ya. Kita masuk ke poin kedua saudara. Poin pertama, identitas kita, siapa kita di depan Allah, mendahului seluruh aktivitas pekerjaan kita. Yang kedua saudara, kalau kita mau hidup dengan bijaksana dan baik, bukan sekedar mengatur waktu. Yang kedua adalah berani memilih dan menutup, menjaga ya tetap kudus, berani berkata tidak, berani berkata ya. Pastor Peter minggu lalu sudah bahas tentang hal ini. Saudara kasih dalam Tuhan, prioritas dan fokus menuntut keberanian berkata ya pada yang benar dan tidak kepada yang tidak benar. Kita bisa, kapan kita memasuki pintu, meskipun itu pintu terbuka, tapi kalau itu bukan jalan yang benar, kita nggak perlu memasukinya. Kapan kita menutup pintu bagi orang, kalau memang itu orang tidak memberi damai, sukacita. Saudara, tidak semua hal yang baik harus kita kerjakan. Dan tidak semua pintu yang terbuka perlu dimasuki. Kita punya visi yang dituju, saudara. Kita punya prioritas yang harus dikerjakan. Berkata tidak yang tepat waktu menyelamatkan, daripada berkata ya, tapi pelan-pelan kita tergerus, kita habis menjadi binasa. Ketika Yesus datang dalam dunia, visinya saudara, misinya hanya satu, mati di kayu salib,
saudara, untuk menyelamatkan manusia. Di luar itu tidak. Ketika orang-orang Yahudi berkata, engkau sudah sangat terkenal. Memang di sini Alkitab tidak disebutkan, tapi dalam sejarah, Yesus dianggap tokoh masyarakat. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh orang-orang Roma, tentara Roma. Yesus dianggap tokoh yang mempunyai pengikut banyak. Kalau sekarang bisa dianggap sebagai, bisa jadikan ketua partai, gitu saudara ya. Bisa jadi presiden, bisa menjadi raja, bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajah Mesir. Tapi Yesus tidak bergeming. Bukan itu fokusku. Saudara, ketika dia menyembuhkan orang sakit, saudara, melakukan perkara-perkara ajaib, orang yang sudah ditelikan mata dari buta, Tuhan berkata, pulanglah. Jangan kau katakan ini kepada orang lain. Kenapa sih Yesus berkata begitu? Seringkali kan begitu ya. Kalau menyembuhkan orang lain, kadang-kadang pulanglah. Tapi jangan katakan ini pada orang lain. Dan Yesus berkata, karena waktunya belum tiba. Kenapa dia nggak mau katakan pada orang lain? Karena misinya adalah belum selesai. Dia sedang mengerjakan tugasnya 3,5 tahun. Waktunya akan tiba, dia akan ditangkap. Sampai akhirnya di Taman Getsemani, dia berkata, waktunya sudah tiba. Saudara, tentara-tentara Roma datang menangkap. It's okay, karena waktunya. Visinya adalah menyelamatkan manusia, mengerjakan tugasnya Bapa, dan itu tidak tergoyahkan. Prioritasnya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Visi kita adalah percaya kepada Tuhan, saudara. Prioritas kita adalah mengasihi Allah, ke gereja, keluarga, number one, saudara. Pekerjaan, apalagi saudara, karier, keluarga itu nomor 1, saudara. Allah itu tidak bisa kita kata nomor 1 karena dia lebih dari segalanya. Dia menjadi sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ya. Melandasi sikap hidup kita, melandasi pikiran kita, melandasi segalanya. Kita punya visi hidup bagi Allah. Prioritas kita keluarga, saudara. Gereja, pekerjaan. Hari Minggu buat Tuhan, tertutup bagi yang lain. Malam Minggu waktunya mungkin jalan-jalan, tapi jangan sampai tidur malam-malam. Pagi di gereja, saudara berdoa terus, amin, amin. Ada waktu, ada saat, berikan terbaik buat Tuhan, saudara. Kalau saudara tidak bisa berkata tidak, iya terus, pelan-pelan saudara akan tergerus. Ada satu statement mengatakan begini, saudara. Pangkas komitmen yang tidak lagi melayani panggilan hidup saudara. Pangkas komitmen yang tidak lagi membuat saudara jauh dari Tuhan. Karena apa saudara? Pemangkasan adalah doa yang menjadi tindakan. Suatu kali, saudara, di seminari Alkitab, waktu ujian, dosennya bilang, pasti kalian sudah berdoa sungguh-sungguh, kalian persiapkan diri untuk ujian ini dengan baik. Doa kalian, persiapan kalian, jangan digagalkan oleh apa? Doa kalian, persiapan kalian jangan digagalkan oleh apa? Ada yang bisa jawab? Jangan digagalkan oleh tindakan kalian mencontek dari orang lain. Jadi saudara, jadi pemangkasan sesuatu yang tidak berkenan, itu adalah aplikasi, bentuk dari doa saudara. Saudara doa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Tapi saudara mengambil jalan pintas antara doa dan tindakan, saudara. Gak relate. Tuhan bilang, kamu berdoa mau saya berkati, tapi kenapa kau hidup gak berkenan pada saya? Nilai kita bukan itu, nilai kita adalah Allah. Amin saudara. Paulus dan Barnabas pernah jadi satu tim pelayanan. Tapi karena ada perselisihan, sampai akhirnya Paulus menegaskan, oke, aku akan berjalan dengan Silas. Engkau Barnabas berjalan dengan Markus. Ada satu perselisihan, ada kesalahpahaman.
Akhirnya mengambil satu keputusan. Ternyata saudara, Rasul Paulus ini orang yang tegas. Kalau enggak A, B. Kalau enggak A, B, enggak usah. Ternyata si Barnabas tidak. Karena kisahnya itu Markus, salah satu murid Yesus, saudara, teman pelayanan, pernah melakukan kesalahan. Jadi Paulus katakan, Barnabas enggak boleh ikut. Karena dia telah melakukan satu kesalahan. Markus enggak boleh ikut. Karena dia melakukan kesalahan. Tapi Barnabas bilang, berikan dong kesempatan. Orang kan bisa berubah. Tapi Paulus tidak. Oh, memang orang Paulus ini orang doktrinal. Orang doktrinal itu iya, tidak. Dia itu dosen, bukan gembala sidang. Kalau gembala sidang, ditoleransi sedikit. Bisa nggak dia melayani? Ya bisalah. Tapi jangan WL dulu, terima temu dulu. Ada toleransi. Paulus tidak bisa. Pokoknya dia nggak boleh ikut. Karena dia pernah melakukan kesalahan. Barnabas bilang, beri kesempatan lah, orang kan bisa berubah. Oke, kalau begitu, kau pergi dengan Markus, aku pergi dengan Silas. Apa yang terjadi, saudara? Mereka berjalan. Dan ternyata sesuai dengan kepribadian mereka, dengan karakter mereka, dua-duanya sukses. Barnabas dengan Markus jadi sukses. Dalam pelayanan misi, Markus akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang baik. Paulus dengan Silas menjadi tim yang baik. Saya ingin katakan begini, saudara, bahwa dalam hidup ini banyak pilihan. Pilihannya adalah apakah itu benar atau tidak. Dalam hidup ini banyak alternatif. Kalau sudah berkata, kita pakai semuanya, kita kerjakan semuanya, kita miliki semuanya, nanti kan semua jadi baik. Tidak. Ada yang disebut dengan prioritas. Prioritas itu pilihan yang terbaik, yang tidak bisa dikesampingkan. Namanya prioritas itu bukan banyak. 1, 2. Kalau saudara memprioritaskan keluarga, keluarga nomor 1. Kalau saudara memprioritaskan tunduk kepada suami, ya harus tunduk. Kalau saudara mengasihi istri, kasih. Kalau saudara berkata bahwa anakku jadi anak yang baik, dia pengen anakku sukses, berhasil, saudara punya prioritas. Prioritas itu nggak boleh dikalahkan oleh orang lain. Suatu saat, saudara, saya mengalami pergumulan yang berat, saudara. Pergumulan yang berat. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi hamba-Mu, dipanggil menjadi hamba-Mu. Kalaupun toh saya tidak menjadi hamba Tuhan, tapi saya tidak akan meninggalkan Engkau. Hamba Tuhan menjadi Kristen kan gak selalu jadi hamba Tuhan. Tapi Kristen itu tidak harus patok harga mati. Betul nggak, saudara? Satu masalah yang sangat berat, saudara. Saya katakan, Tuhan, mungkin saya tidak bisa dihambat Tuhan, tapi aku tidak meninggalkan Engkau. Maksudnya, mungkin saya nggak jadi pendeta, tapi saya di jemaat biasa. Bukan karena moral, tapi karena waktu saya sekolah Alkitab, saya punya pergumulan yang berat, saudara. Akhirnya saya ngomong begitu, tapi Tuhan tolong kok, saudara. Tuhan masih berkata, kau tetap jadi hambaku. Saudara, ada masalah, ada yang berat buat kita, saudara ya. Tapi kalau sudah menempatkan prioritas yang benar, Tuhan itu tahu kok, saudara. Amin. Jangan bilang, saya nggak pernah stres Pak Pendeta. Bohong, pasti pernah stres. Cuma suruh malu-malu aja ngomong. Saya baik-baik kok Pak Pendeta. Seringkali orang tanya, bagaimana baik-baik? Baik-baik Pak Pendeta. Bagaimana baik-baik? Baik-baik. Mungkin saudara kayak Yesus ngomong sama Petrus tuh. Petrus, lainlah gembalaku, siap hamba Tuhan, siap pendeta. Siap Tuhan Yesus. Petrus, apa engkau mengasihiku? Engkau tahu aku mengasihimu Tuhan. Layanilah dan gembalalah domba-dombaku. Sampai ditanya 3 kali, baru dia nangis, saudara. Ternyata dia ngomong hanya omong doang, tapi hatinya nggak di pada Tuhan. Setiap kita punya pergumulan, tapi marilah kita terus, jangan putus asa dengan pergumulan itu. Kita lihat saudara ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Oh, enggak apa-apa ini. Ya, enggak apa-apa. Tapi apakah itu berguna? Tidak apa-apa ini. Ya, tidak apa-apa. Tapi apakah itu membangun? Tuhan memberikan satu pernyataan, ajaran yang sangat baik sekali. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saya punya penyakit turunan, saudara.
yang keturunan saya itu, apa namanya itu, asam urat. Bapak saya itu asam urat, saya asam urat. Sekarang anak saya yang asam urat. Saudara. Tapi anak saya asam uratnya parah sekali. Ya mungkin masih muda lah. Saya sudah melewati itu. Jadi sekarang bisa, oh ini nggak bisa dimakan karena bikin asam urat. Oh ini, saya kalau makan toge, saudara, sedikit saja itu kumat. Toge, apa namanya, bayam, terus fermentasi. Pokoknya yang begitu itu sudah nggak bisa. Kalau bak terlalu banyak juga, bahaya. Jadi bisa ada batas-batasannya. Oh ini oke. Ini makan ini, besok nggak boleh lagi. Kalau enggak saudara, langsung bisa jalan kaki saudara. Bisa menjaga ritmenya. Ya ada saatnya lah waktu itu. Alkitab berkata segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Membangun enggak? Bermanfaat enggak? Yang ketiga saudara, bagaimana kita membangun kehidupan kita, mengatur waktu kita dengan baik. Yang ketiga, percaya dan berbagi tugas. Membangun tubuh bukan menambah beban hidup. Suatu ketika saudara Musa, sebagai pemimpin tertinggi, sudah diangkat Allah. Dia menangani semuanya sendiri, dia mengkonseling orang-orang Israel. Ribuan orang dikonseling satu persatu, saudara. Diberi arahkan satu persatu, saudara. Mereka terus setiap hari begitu, dari pagi sampai sore. Lalu mertuanya Yitro, betul kan? Yitro berkata, hei Musa, apa yang kau lakukan itu? Apa yang kau lakukan itu tidak benar. Kenapa engkau tidak memilih wakil-wakilmu? Kenapa engkau tidak membagi tugasmu kepada orang lain? Akhirnya Musa memilih beberapa orang. Orang-orang itu menggantikan posisi dia untuk menjalankan tugas. Contoh sederhana dalam keluarga saudara ya. Kadang kita bermaksud baik sebagai orang tua, saya ingin mengerjakan semuanya. Tapi seringkali acap kali kita salah, kita capek pulang kerja kita sibuk, lalu pulang kerja capek masih di rumah, sedangkan anak-anak alih-alih di rumah, saudara. Kenapa kita nggak bagi tugas buat anak-anak? Tentu jangan sifatnya menyuruh, hei, Otong, lakukan itu kok. Jangan buat anak jadi sengsara, tapi nak tolong bukan ini, tolong ini, atau bagi tugas. Dalam rumah kita bisa bagi tugas, dalam pekerjaan bagi tugas, di gereja pun kita mulai sekarang bagi tugas, saudara. Saya ini di gereja ini, saudara, terbilang paling cerewet. Saya kalau ada AC nyala sampai seharian, saya tuh siapa sih itu nyala AC? Ini hari Minggu 5 paling banyak, lebih daripada itu borosan. Malam-malam sebelum tidur, saudara kadang saya dikeliling dulu gereja, oh ini belum mati, ini lampu. Lampu kalau nggak berguna matikan. Saudara kadang mati, saya paling cerewet saudara. Tapi lama-lama saya stres kalau gini terus adanya. Saya pengen semua jadi perfect, tapi ini nggak sehat. Saya ngomong sama di rumah, ngomong sama istri saya, ngomong sama Cici, sama Peter, tolong lihat sebelum ini, tolong lihat ini. Di gereja juga begitu, sekarang ada koordinator, saudara. Dulu biasanya setengah 8 saya naik sendiri, saya nyalain, berapa ini nyalain. Nanti jam 12 selesai, naik lagi, malam selesai. Senin, saudara, setelah ibadah begini, Minggu, pagi-pagi Senin saya buka ini, supaya udaranya bagus, saya buka kaca, supaya ada sirkulasi udara. Dulu saya kerjakan semua, saudara. Itu kan gak sehat. Itu bukan pekerjaan yang sehat, bukan menjalani hidup yang sehat, tapi membebani hidup. Bagi tugas, perkara-perkara sederhana. Apakah saudara di rumah sebagai kepala keluarga terlalu terbeban? Karena saudara memikirkan semuanya. Kalau dipikirkan semuanya stres saudara. Kadang-kadang ya sudah, suruh ngomong selesai, ya sudah. Suatu kali saudara bangun pagi, karena saya tidurnya terlalu cepat, jam 8, akhirnya jam 11 bangun. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, saudaranya belajar, nonton sebentar, lalu iseng-iseng keluar. Ketika masuk gereja, pintu itu nggak dikunci saudara. Walah, langsung kagetnya saudara, aduh ini bagaimana ini. Kalau nggak dikunci ini kan banyak barang-barang. Pernah juga tuh di depan, pas saya jam-jam kurang jam 11 saudara ya, lihat-lihat kok ini lampu terang benderang, pagarnya ini nggak ditutup, masuk semua orang, saya panggil anak di rumah nggak ada. Wah ini bahaya sekali. Pas saya naik, ternyata ada yang kerja di atas. Anak-anak youth, kalau mau pulang setengah 11, kan saya kasih tahu mereka jam 10 paling lat lah.
Tapi kalau ada acara tertentu setengah 11 kalau mau pulang, jangan langsung pulang, hilang begitu saja. Kalian nggak ada kayak di gua aja nggak ada orang di sini. Kasih tahu di rumah, saya mau pulang gitu. Karena apa? Soalnya bahaya. Orang kerja di atas, kita tidur, pintu di depan pagar nggak ditutup, pintu depan nggak di tengah itu nggak dikunci, kan orang bisa masuk. Akhirnya satu-satu diajar lagi, diajar. Saudara, kalau mau sempurna, stres, tapi caranya bagaimana? Mencoba untuk mendidik orang, mengajar orang, mendelegasikan kepada orang. Akhirnya, anak saya itu paling tahu sekarang, saudara. Ini porsinya papa, ini porsi saya, ini porsi yang lain. Dia tahu porsi yang harus saya lakukan. Kalau kita mau maju dalam hidup juga begitu, di rumah, di luar negeri itu jarang itu. Saya bukan orang pernah tinggal di luar negeri ya, tapi ya sering baca, lihat ya. Dan ngomong-ngomong lah dengan teman-teman. Di luar negeri itu jarang ya punya asisten rumah tangga, karena mahal sekali. Tapi itu istri dengan suami itu bekerja bagi tugas, gitu saudara ya. Istri masak, suami buang sampah, itu nggak apa-apa begitu ya. Nggak apa-apa itu, jangan, orang Indonesia kan gengsi. Suami adalah raja guguk. Tidak ada saudara, dan keluarga itu nggak ada raja, nggak ada permaisuri, sama. Sampai sekarang saudara saya bangun pagi, kadang masak mie sendiri, bikin kopi sendiri. Kalau misalnya saya kerjakan, kenapa saya nggak mau kerjakan? Karena saya suami harus dilayani, tidak begitu. Nyuci mobil sendiri. Sampai saudara, nilai kita itu bukan karena kita suami harus kita terus dihargai sekama mati. Anak-anak kita harus tunduk pada kita, sehingga pada waktu kita baru pulang, baru masuk aja anak-anak kita sudah takutan. Hadirat Allah sudah terasa. Hadirat ayah sudah terasa. Kok tahu hadirat ayah sudah terasa? Itu di depan kaki, langkah-langkahnya. Tuh orang tua-tua dulu kan begitu saudara ya. Mesti punya otoritas di depan anak-anak. Gak pernah tersenyum di depan anak-anak. Kalau perlu kumisnya diperpanjang supaya anak-anak takut. Supaya berwibawa. Itu kuno. Kewibawaan kita bukan karena status kita. Kewibawaan kita bukan karena prestasi kita. Kewibawaan kita adalah kita menjalani nilai kerajaan Allah dalam hidup ini. Anak kita segan karena kita bijaksana. Betul? Anak kita hormat bukan karena kita tukang pukul. Anak kita hormat sama orang tua karena papa kita, mama kita bijaksana, penuh hikmat. Dia hormat. Papa mama rohani, dia hormat. Papa mama hemat, dia hemat. Papa mama tidak boros, dia hormat. Kita dihormati sebagai orang tua bukan karena status kita. Kalau saudara mau dihormati karena status, ketinggalan kereta saudara. Dan saudara sebenarnya tidak dewasa dalam rohani. Banyak orang-orang tua yang ingin dihormati, tapi enggak ada bobotnya. Omongannya kosong, sebagai orang tua seringkali ngomongin kejelekan orang lain, pulang kerja selalu menggerutui atasannya, pulang kerja selalu ngomong negatif. Anak-anak yang sudah mulai SMA tahu ini mana benar papa mama saya begini ya. Karena kurang begitu respect, dia nggak menghormati. Tapi kalau papa mamanya bijaksana, rajin naik gereja, rohani, anak akan respect dengan sendirinya. Kita bilang, jangan nak ya, dia sudah ngerti. Kalau anaknya, kenapa? Kita kasih alasannya, dia paham. Saudara kasih dalam Tuhan, pilihan banyak dalam hidup ini, apakah saudara pilih dengan bijaksana atau tidak? Apakah saudara menghabiskan waktu dengan baik atau tidak? Itu ada di tangan saudara. Kita lihat saudara, Yesus pernah mengutus 70 murid berdua-dua. Pergilah engkau, layani orang lain. Itu banyak kan, kalau kakimu berdebu tepislah, kalau kau boleh masuk ke rumah kau pergilah. Tuhan Yesus mengutus mereka pergi berdua-berdua saudara. Pergi jauh pelayanan. Lalu mereka setelah itu pulang. Tuhan membiarkan mereka belajar melayani, lalu kembali dengan laporan, dan mereka akhirnya belajar dari apa yang dilakukan. Maksudnya begini, belajarlah sebagai suami mempercayakan pada istri mempercayakan pada suami, belajar juga suami mempercayakan kepada anak-anak untuk melakukan sesuatu. Kalau itu salah, kalau itu gagal, saudara, kita berkata, yuk kita bangkit lagi. Oh itu salah, diperbaiki lagi.
Di gereja, saudara, saya punya standar. Saya katakan pada istri saya, anak-anak saya yang pelayanan, melayani sesuai dengan talenta. Kalau memang talentanya WL, WL. Kalau talenta singer, singer. Kalau talenta musik, yang penting talenta. Kalau sudah punya talenta, dia akan terus berlatih. Dia akan jadi baik. Hari ini gagal, enggak apa-apa. Kita enggak marahin. Tapi kalau enggak punya talenta, orang Batak bilang, jangankan menyanyi, kentut saja fales, mau jadi WL, tidak akan berubah. Sampai ayam jantan bertanduk pun tidak akan berubah. Saudara. Karena bukan talentanya. Tapi saudara memberi kesempatan kepada orang untuk maju sesuai dengan talentanya. Kepada anak-anak untuk maju. Karena sesuatu dimulai bukan dari sempurna, dimulai dari satu kesederhanaan. Tapi kalau kita mulai akan jadi lebih baik. Saya punya anak remaja, sekarang ini saudara ya, 2 orang. Seringkali melihat, aduh susah sekali ya. Berat sekali, terus nak. Mereka sering gagal, nah papa gagal, belajar lagi, kamu masih muda, umur berapa? Saya terima kerja pak, tapi ini segini gajinya, sudah jalani saja, saudara. Kan ini mulai dari sederhana. Pokoknya nggak boleh gagal, jatuh, gagal, sini, bangkit lagi. Tidak boleh putus asa, lakukan terus. Kamu masih muda nak, kenapa kamu stres? Kalau soal makan minum di rumah, kau tidur bisa. Makan minum tidur bisa. Lebih dari itu kau belajar, kau cari kerja, sudah lakukan itu. Nggak usah pusing-pusing sampai terus stres. Saudara, dia harus memulai sesuatu. Anak saya Rahel sekarang kerja, saudara. 1 bulan di Jakarta, sekarang di Bogor. Istri saya bilang, aduh kasihan dia ya. Jauh dari orang tua, kos sendiri, di Bogor nggak ada saudara. Ya biar belajar lah. Biar belajar mandiri. Biar belajar dia untuk mandiri, untuk berhasil. Mungkin orang-orang kalau di desa itu bilang, kamu wanita ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain kamu wanita kerja susah-susah, tunggu saja jodoh. Nanti suamimu yang kerja, di rumah saya tidak. Nah, kamu belajar baik-baik, kerja baik-baik, mandiri. Dapat suami yang baik, puji Tuhan, ya harus yang baik lah, bukan nggak harus yang baik. Tapi kalau suami kerja, istri kerja, atau saling menutupi kan bagus. Jadi jangan tergantung, wah karena perempuan kalau tergantung pada suami nggak boleh begitu. Ini saya bilang kasihan dia, jauh sekali dia bilang di Bogor, saya bilang ya sudahlah, biar dia, saya juga rasa sakit, waktu dia pergi saya juga nangis. Tapi dia harus mengambil jalannya, itu hidupnya. Kalau nggak begitu saudara, kita memanjakan terus anak, nggak bisa dia berhasil, nggak bisa dia mandiri. Ada saatnya kita melepas, kita mendoakannya, saudara, dengan tega yang positif, pergilah, bekerjalah, lakukan tugasmu, karena engkau juga nanti akhirnya jauh dari orang tua dan menikah dengan keluarga sendiri. Itu dimulai dari melangkah, saudara. Itu hal-hal yang sederhana, kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ini saudara, kepada orang-orang yang dapat dipercaya, sesuai dengan talentanya, sesuai dengan passionnya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita mendelegasikan kepada orang yang tepat. Kita mendidik orang supaya orang itu menjadi baik. Ada satu kalimat dari, ada di sini. Ini Drucker, ini saudara salah satu tokoh pemimpin dunia. Dia pernah berikan satu ungkapan gini ya. Membangun sistem budaya, menetapkan standar, memungkinkan orang lain bekerja lebih baik. Kalau kita membuat atmosfer dalam rumah tangga, sistem dalam rumah tangga, standar yang baik, saudara, akan menghasilkan anak-anak yang baik. Kalau kita mengatur waktu dengan baik, anak-anak kita memberikan nilai yang baik, saudara, anak saya tahu waktu SMP, SMA jam 10, paling lambat jam 9 mesti pulang, kapan dia harus belajar, kapan dia bergereja, kapan dia mengatur waktunya, kepada siapa dia berteman, dan tidak, saudara. Kalau itu kita bangun atmosfer sistem seperti itu, akan menciptakan anak-anak yang unggul. Tapi kalau kita sembarangan, di gereja ini ada standar, saudara. Saya kasih tahu anak saya, kita pengen undang pengkhotbah. Tapi kalau misalnya, tanda kutip, nggak memberkati jemaat buat apa? Kita nggak menyombongkan diri. Tapi kita perlu ada standar, nggak semua orang boleh naik mimbar. Oh dia pengkhotbah di sini pak, siapa dulu? Suatu kali saudara,
Ada orang, Pak, saya ini baru bertobat. Saya mau bersaksi di gereja Bapak. Saya bilang, oh ya, Bapak namanya siapa? Nama saya ini. Apakah ada kesaksian Bapak di YouTube? Atau di tempat lain? Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan kepada saya lewat tangan supaya saya tahu? Tidak ada, Pak. Bapak percaya saja kepada saya. Saya akan bersaksi untuk memberkati jemaat. Oh, begitu. Maaf, Pak. Waktunya nggak ada dan kita jarang ada persaksian sewaktu jam-jam ibadah. Langsung dia marah, saudara. Ada pengkhotbah, saya mau khotbah di sini, Pak, di jadwal. Di YouTube ada nggak? Dilihat dulu di YouTube, saudara. Ini cross check, saudara. Dilihat YouTube dulu. Karena kalau kita rundingkan istri saya dengan Peter, ini orang yang mau khotbah, bagaimana? Anak saya bilang, Pak sudah tua Mi. Bahasa lama, bahasanya cerita terus, jangan Mi, sudah. Kalau 3 orang bilang, 2 bilang ya, anak saya dan istri saya bilang ya, saya tidak, ya sudah. Karena dia sudah sepakat tuh. Kan 3, 2 orang bilang ya, saya oke. Bukan saya kebalak, harus ikutin saya. Kalau tidak nanti kau kualat. Bukan begitu, sudah. 3 orang, 2 bilang ya, 1 tidak, ya sudah. Kita coba untuk seleksi sistem yang baik. WL-nya adalah orang-orang yang biasa yang biasa WL. Karena apa, saudara? Kalau kita nggak ada sistem, nggak ada standar, juga berantakan hidup ini, betul? Sudah lewat ya? Lihat 10 menit ya, kebanyakan saudara. Betul? Oh, masih lebih. Oh, lewat 10 menit, waduh bahaya. Yang terakhir saudara, yang terakhir 4, prinsip yang keempat, ukuran buah bukan kebisingan. Ramai belum tentu bermakna atau bernilai. Saudara, kesibukan bisa menipu, ramai belum tentu hidup atau belum tentu bermakna, maka tetapkanlah indikator yang menilai buah, bukan kebisingan. Indikatornya apa saudara? Apakah dalam hidup saudara ada buah-buah roh kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ukurannya adalah buah, saudara. Aktivitas hidup saudara, kehidupan saudara, ukurannya adalah buah. Bukan soal kesibukan saudara, bukan soal ramainya saudara dengan berbagai apa yang mau dicapai, tapi apakah dalam rumah saudara ada kasih? Apakah dalam diri saudara ada sukacita? Apakah dalam pekerjaan saudara damai sejahtera? Apakah saudara dalam berrelasi dengan orang lain mengalami damai sejahtera? Apakah saudara menjadi orang yang murah hati? Apakah saudara orang yang baik? Apakah orang yang setia dengan pasangan saudara? Apakah saudara peduli dengan kelemah lembutan? Apakah saudara orang menjadi penguasaan diri? Ukuran-ukuran ini adalah yang terpenting dari apa yang saudara lakukan. Menjadi standar. Saudara punya uang banyak, tetapi apakah di dalam rumah saudara damai sejahtera? Saudara mencapai yang tertinggi, tetapi apakah pencapaian itu membuat saudara sukacita? Kalau tidak, perlu dievaluasi. Saudara, karena ukuran kita soal buah, bukan apa yang kita kerjakan, bukan seberapa sibuknya saudara, ramai belum tentu bermakna atau bernilai. Jadi, mulai sekarang ukurlah rumah tangga, pekerjaan, kehidupan saudara. Salah satu ukurannya adalah apakah ada buah-buah roh di dalamnya. Kalau tidak, something wrong. Nah, terakhir saudara, Alkitab berkata begini, Yesus memuji janda miskin yang memberi 2 peser. Kecil di mata orang, tetapi dia penuh dengan ketulusan. Yesus suatu kali berdiri di depan kantong persembahan atau kotak persembahan. Lalu bertanya kepada murid-muridnya, banyak orang sudah memberi. Banyak orang memberi, menurut kalian mana di antara mereka yang paling benar memberi? Saudara, Yesus mengatakan, janda miskin ini memberi dengan 2 peser, tapi dia bernilai. Uangnya tidak banyak, dia datang mungkin dengan malu-malu, dengan pakaian sederhana, tapi dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia bukan memberi hanya dari sisa-sisanya. Dia bisa makan di restoran 500, 1 juta, tapi memberi sembuhan hanya 50 ribu. Ini janda miskin, mungkin bisa susah makan, tapi dia tahu arti memberi, sunyi, senyap. Gak ada orang melihat, mungkin orang menyepelekan, oh orang itu miskin, oh janda itu sederhana. Tapi di hadapan Tuhan, yang gak bising, yang gak ribut, yang sederhana, tapi dengan ketulusan ini, dia lebih berkenan. Amin saudara, nilai, makna, jauh membuktikan daripada apa yang sudah kerjakan.
Kita lihat saudara dalam Alkitab, ya tutup di dalam ada Alkitab ayatnya terakhir. Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala.